Tabik pun, salam sehat. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah dokter ahli yang akan kita ajak berbincang mengenai kesehatan, khususnya di kesehatan mata. Beliau ini adalah dokter juga di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, dan kita akan sapa langsung dokter kita. Tapi pun, salam sehat dokter. Salam sehat. Oke dokter, hari ini kita ada pembahasan yang menarik nih. Yang kita mau bahas mungkin secara awam di luar sana, orang-orang berpikir ini hal yang sederhana, tapi sebenarnya ini hal yang luar biasa. Jadi udah nggak sabar lagi saya mau tanya, cuman sebelumnya dok, dokter di Advent ini udah berapa lama praktek dokter? Saya di Advent ini kurang lebih sudah 1 tahun. Kurang lebih sudah 1 tahun. Prakteknya di hari apa aja dok, kalau boleh tahu? Saya di hari Senin dan hari Kamis. Jamnya? Jamnya dari jam 2 sampai jam 4 sore. Oke, jadi buat teman-teman nanti yang kalau misalnya mau berobat ke Dokter Putri, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung di hari Senin dan Kamis jam 2 sore sampai jam 5 sore. Oke dokter, saya mau tanya sebelumnya nih dok. Dokter, kedokteran mata itu pendidikannya berapa lama sih dok sebenarnya? Kalau untuk pendidikan spesialis mata itu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Itu sudah dengan sarjana kedokterannya juga dok? Hanya spesialisnya aja. Hanya spesialisnya aja. Kalau dari dokter umum lama lagi ya, berarti dokter umumnya aja sekitar 5 tahun. Oh, berarti hampir 9 tahun ya dok ya? 9 tahun sampai jadi. Selama 9 tahun itu dok, kan namanya kuliah, selalu kontak dengan yang namanya gadget digital. Nah, pakai laptop pasti. Pakai HP apalagi. Saya juga pengalaman dok, kuliah sehari itu laptop sama handphone itu bisa 4 sampai 5 jam. Lama-lama capek juga matanya dok. Gitu. Pasti. Kalau matanya capek dok, ada keluhan mata, matanya buram. Pertama biasanya yang diperiksa apa dulu sih dok? Ya, jadi kalau untuk pemeriksaan mata, pastinya yang pertama kali kita periksa itu yang penting adalah ketajaman penglihatan dulu. Ya, kita harus tahu dia buram itu sebatas mana buramnya. Okay. Ya, nanti kita lihat lagi yang menyebabkan buramnya apa. Nah, biasanya kalau sudah kayak gitu dok, pasti mengarah ke penggunaan kacamata nggak sih dok? Kalau dibilang pasti belum tentu. Tapi apabila pada mata itu tidak ada penyakit lain, misalnya matanya tidak merah, matanya tidak ada belekan atau keluhan mata lain, hanya buram saja, dan setelah diperiksa ternyata memang kelainan lain tidak ada, nah itu bisa mengarah ke penggunaan mata minus ataupun bisa rabun jauh atau rabun dekat, yang nantinya akhirnya harus menggunakan kacamata. Oke, nah ini nih dok yang menarik dok. Kalau mata minus nih dok, bisa dihilangin nggak sih dok pakai kacamata? Kalau dihilangkan sebenarnya nggak bisa. Ya kalau misalnya kita bilang mata minus dihilangkan dengan kacamata tuh sebenarnya nggak bisa. Tapi bisa kita perbaiki dengan kacamata. Maksudnya bisa dengan kacamata itu pasien bisa melihat lebih jelas lagi. Tapi kalau untuk menghilangkan tentunya nggak bisa. Oh, karena banyak yang berpikiran, oh kalau pakai kacamata ya nanti minusnya bisa hilang, terus nggak perlu pakai kacamata lagi, gitu. Jadi sebenarnya fungsi utama menggunakan kacamata itu sebenarnya itu untuk sebagai alat bantu kah, untuk kita bisa akomodasi penglihatan kita atau penglihatan kita jadi lebih tajam atau gimana sih dok? Fungsi utamanya sebenarnya gimana? Ya, sebenarnya fungsi utama kacamata itu sendiri ya memang sebagai alat bantu ya. Jadi pada saat mata kita rabun dan setelah dilakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan dan sudah di screening penyakit lain tidak ada dan memang dia ada kelainan di rabun jauh atau rabun dekat, nah penggunaan kacamata inilah yang bisa membantu dia melihat lebih jelas lagi ya, seperti mata normal lagi. Gitu. Oke, jadi artinya lebih ke alat bantu ya. Alat bantu ya. Jadi bantu. Bisa ngebantu untuk penglihatannya jadi jauh lebih tajam ya dok ya. Lebih tajam. Oke. Nah kalau pakai kacamata dok, ada efek sampingnya nggak sih dok sebetulnya? Untuk penggunaan kacamata efek samping
Sebenarnya sedikit sekali ya kalau untuk penggunaan kacamata ya. Dan biasanya penggunaan kacamata yang salah yang biasanya akan menyebabkan banyak efek samping. Oke, jadi kalau kacamatanya nggak sesuai tuh harusnya sih nggak ada keluhan ya. Kecuali kalau misalnya memang ada masalah nih di kacamatanya ya, yang akhirnya membuat pasien itu mengalami keluhan, muncul keluhan. Itu biasanya disebabkan dari kacamatanya yang bisa saja tidak sesuai ya, atau memang ukurannya nggak pas dengan ukuran yang seharusnya dipakai ya, atau penggunaan yang terlalu lama terus dibarengin juga dengan ukuran yang tidak sesuai, itu lama-lama bisa menyebabkan keluhan, beberapa keluhan. Biasanya pasien-pasien mengeluh jadi mata lelah ya, seperti sakit kepala, pusing, kadang-kadang disertai dengan mual juga ya. Dan juga pada kacamata itu juga dari layar kacamata itu kita punya titik fokus. Titik fokus itu harus pas di tengah mata kita. Apabila titik fokusnya itu tidak pas di tengah mata kita, itu juga bisa menyebabkan beberapa keluhan. Oh, berarti artinya kalau penggunaan kacamatanya tidak sesuai, muncul keluhan seperti itu. Kemudian muncul keluhan. Gimana nih dok supaya ukuran kacamatanya itu bisa sesuai? Dan solusinya seperti apa untuk mengatasi hal tersebut? Karena kan banyak nih yang datang mungkin ukuran kacamatanya -1, tapi pada saat dia ke optik bikin kacamata ternyata -1,5 jauh lebih terang menurut si pasiennya. Kemudian dia memilih untuk pakai kacamata yang minusnya lebih tinggi. Nah biasanya kalau setelah muncul keluhan karena ukuran kacamata tidak sesuai, itu solusinya kayak gimana nih? Ya kalau misalnya memang sudah mulai ada tanda-tanda kita ngerasa mata rabun ya, memang kita harus memeriksakan ya mata kita. Memang lebih disarankan pemeriksaan mata ya ke dokter spesialis mata ya, karena memang di situ kita bisa memeriksa lebih detail ya, dan menyingkirkan penyakit-penyakit lain yang bisa menyebabkan atau mengganggu penglihatan ya, untuk menyingkirkan apakah memang dia memang murni bisa dikoreksi dengan kacamata atau ada penyakit lain. Nah setelah kita ukur ketajaman penglihatannya, nanti biasanya kita melakukan trial lens ya. Jadi kita coba untuk mencari berapa ukuran yang pas dengan pasiennya, dan itu memang harus dicobakan dengan pasien yang mana yang pasien merasa nyaman ya, kita sesuaikan. Kalau misalnya memang dia memang ada ukurannya ternyata ya -1 atau -2, ya itu kita sesuaikan pada saat pemeriksaan apakah memang pasien merasa nyaman dan memang bisa melihat maksimal dengan ukuran seperti itu. Dan pada saat pengukuran itu pun kita harus memastikan lagi, kita cobakan ke pasiennya pada saat dia berjalan, pada saat dia menoleh ke kanan dan ke kiri, benar-benar dipaskan apakah dia merasa pusing atau tidak ya. Jadi itu benar-benar harus sesuai kenyamanan pasien. Begitu sudah dapat ukuran, barulah itu yang akan nanti dicetak untuk jadi kacamata dia sehari-hari. Oh, artinya berarti dok, untuk mengukur sebuah kacamata itu nggak serta-merta datang diperiksa kasih lensanya terus oke, cocok. Ternyata harus teliti itu ya dok ya? Iya harus teliti, karena memang berbeda -0, aja itu bisa berpengaruh nantinya sama pasiennya. Kalau misalnya dia kelebihan sedikit atau kekurangan sedikit aja itu bisa membuat keluhan nantinya kalau memang nggak pas di pasien. Oke. Sama ini dok, saya mau tanya, untuk kan banyak nih yang bilang oh datang mata saya minus, ada juga yang datang matanya saya silinder. Bedanya minus dengan silinder itu apa sih dok sebenarnya? Jadi kalau misalnya mata minus ya atau silinder itu memang beda. Biasanya kalau mata minus itu paling sering penyebabnya itu disebabkan karena panjangnya bola mata kita ya. Normalnya panjang bola mata kita itu sekitar 20-24 mm ya. Tapi kalau misalnya dia ukuran panjang bola mata kita dari depan ke belakang itu lebih panjang, nah itu yang menyebabkan mata minus. Kalau dia lebih pendek, itu yang disebabkan mata plus atau rabun dekat ya. Nah kalau untuk yang silinder itu disebabkan karena kelengkungan kornea kita. Kornea kita itu kan bentuknya kayak kubah ya.
Iya. Ya, kalau kubah itu kan harusnya bulat sempurna. Nah, pada saat kelengkungan kornea kita itu tidak bulat sempurna, mungkin ada yang mencong sedikit, jadi ada yang miring sedikit. Nah, itulah silinder namanya. Dan silinder astigmat ya, atau kita nyebutnya astigmat. Dan astigmat itu bisa diperbaiki dengan lensa silinder. Makanya kita bilangnya, oh dia silinder, oh dia minus. Ya, jadi memang penyebabnya beda gitu. Dan lensa untuk memperbaikinya juga beda. Oh, artinya silinder itu kelengkungan di korneanya, Dok ya? Iya, kelengkungan di bagian depan korneanya. Oke, tapi nggak nyebabin orang juga jangan jadi mencong-mencong ya, Dok ya? Nggak dong, harusnya. Oke, Dok, ini ada sesuatu yang menarik nih, Dok, tentang mitos atau fakta. Oke. Yang pertama, mitos atau fakta? Pakai kacamata akan memperburuk penglihatan mata kita. Bener nggak itu, Dok? Enggak, itu mitos berarti. Mitos berarti ya, Iya, Dok ya? mitos. Ya, harusnya dengan penggunaan kacamata dia harusnya bisa memperbaiki penglihatan pasien tersebut ya. Karena kan dia awalnya buram, keluhannya buram dan dengan kacamata itu kita bisa memperbaiki buramnya. Oke, dan fun fact juga teman-teman ya. Saya pakai kacamata dari 2012 atau 2013, Dok. Pada saat itu memang ukurannya kalau nggak salah 0,25 deh, Dok. Minus 0,25. Sekarang tahun 2025. Ukurannya masih minus setengah, Dok. Hanya naik 0,25. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana yang beranggapan kayaknya kalau pakai kacamata nanti minusnya bakal bertambah nih. Ternyata itu mitos ya. Justru itu malah membantu mengakomodir penglihatan kita jadi jauh lebih baik ya, Dok ya. Oke, yang kedua, Dok. Mitos atau fakta? Membaca di ruangan yang kurang cahaya atau gelap akan memperburuk penglihatan kita. Ya, itu benar kalau itu fakta. Ya, jadi memang untuk melihat dengan jelas itu memang kita membutuhkan pencahayaan yang cukup ya. Jadi pada saat kita seperti belajar gitu ya, atau melihat gadget, atau misalnya melakukan sedang menulis atau membaca, itu memang disarankan kita di ruangan yang pencahayaannya itu cukup. Karena pada saat pencahayaannya redup, maka mata kita itu akan gimana ya, kayak bekerja lebih keras untuk memfokuskan. Karena kan cahaya redup, jadi mata kita tuh agak lebih sulit untuk fokus. Jadi pada saat cahaya redup itu dia fokusnya lebih memaksakan diri, mata jadi cepat lelah, mata jadi bekerjanya itu jadi lebih keras lagi. Nah, itu yang bisa menyebabkan mata lelah. Nah, itu yang nantinya akannya ada efeknya pastinya gitu. Itu yang bisa merusak mata lah istilahnya. Oke. Sama ini, Dok. Di usia berapa, Dok? Kan tadi kita sempat bahas ada mata plus untuk rabun dekat. Biasanya di usia berapa sih, Dok, orang akan menggunakan kacamata untuk rabun dekat? Ya, kalau untuk rabun sebenarnya sih mungkin itu yang dimaksud rabun tua ya. Karena kita kalau di mata tuh sebenarnya kalau rabun dekat sama rabun tua itu beda ininya. Kalau misalnya dia rabun dekat atau rabun tua, kita biasanya menyebutnya itu presbiopia. Jadi presbiopia itu kan jadi adanya kelemahan pada otot bola mata kita untuk fokus. Nah, pada saat muncul kelemahan itu, kita jadi agak susah gitu untuk melihat membaca dekat. Nah, itulah muncul mata tua ya kita biasanya, atau rabun dekat. Kita nyebutnya presbiopia. Biasanya itu muncul dari usia 40 tahun ke atas. 40 tahun Dan ke biasanya atas. akan bertahap bertambah pelan-pelan sampai umur 65 tahun. Oke. Jadi buat yang usianya di atas 40 tahun nih kayak kameramen kita nih. Usianya udah 40 tahun ke atas nih. Hati-hati, mungkin jadi udah susah membaca dekat. Iya, jadi perlu kacamata untuk baca dekat. Oke, Dok. Untuk perawatan mata yang tepat, selain menggunakan kacamata yang sesuai, kemudian menjaga kesehatan mata dengan tadi harus membaca atau menulis di ruangan yang cukup cahaya, atau saat menggunakan perangkat digital, selain itu apa lagi ya, Dok, yang bisa kita lakukan nih upaya kita supaya mata kita tetap sehat?
Oke, memang sekarang ini karena udah zaman gadget ya, kita itu terkadang terlalu lama untuk melihat dekat, apalagi ngeliat handphone berjam-jam, ya, ngeliat tablet atau di depan komputer yang berjam-jam. Memang seharusnya itu nggak boleh ya berjam-jam, karena pada saat mata kita itu melihat dekat terlalu lama, jadi pada saat mata kita ngelihat dekat itu mata kita selalu berkontraksi. Jadi kalau misalnya kita melihat atau membaca dekat berjam-jam itu seperti memaksa mata kita kontraksi terus. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Ya, mata itu harus ada istirahatnya. Jadi itu salah satu untuk memeliharanya. Biasanya kita menyarankan rules 20 kalau kita biasanya nyebut. Jadi 20 menit kita melihat dekat. Setelah itu kita harus istirahat selama 20 detik aja. Istirahatnya dengan cara melihat 20 kaki. Jarak bendanya itu 20 kaki atau sekitar 6 meter. Ya, jadi setelah kita ngelihat dekat nih udah 20 menit nih lamanya, kita harus istirahat dulu. Istirahatnya itu kita mandang jauh dulu, kita ngelihat benda sekitar 6 meter aja dulu, sekitar selama 20 detik, nanti baru kita ngelihat dekat lagi. Nah, dengan itu kita bisa istilahnya menjaga agar mata kita nggak cepat lelah ya, gitu. Oke, jadi buat yang bukan suka ya, yang kerjanya di dalam ruangan dalam jangka waktu yang lumayan lama, sekali-sekali refreshing keluar ruangan. Iya. Untuk merilekskan otot mata kita ya, Dok ya. Jangan lihat HP terus istinya. Oke. Nah, terakhir nih, Dok, saya sebenarnya udah capek, Dok, pakai kacamata, Dok. Aduh. Ini udah berapa tahun saya ya? Udah dari 2012 sampai sekarang ya, hampir berarti udah 8 tahun lebih ya, Dok ya. Apa sih, Dok? Ada solusi lain nggak, Dok? Selain pakai kacamata gitu? Di Advent ada apa gitu, Dok? Ada. Jadi sekarang karena udah canggih ya, kita ada alat yang namanya lasik. Nah, jadi dengan lasik ini atau laser kita bisa mengurangi mata minus, bahkan bisa menghilangkan mata minus tanpa kacamata. Ya. Oh, keren, udah ada lasik di Advent. Di Lampung baru itu aja ya, Dok ya? Baru di Advent aja? Di Lampung baru ada di Advent aja. Wih, keren Rumah Sakit Advent. Oke teman-teman, luar biasa nih pembahasan kita hari ini. Dari mulai mata minus, kemudian untuk pada saat usia 40 ke atas kita harus pakai kacamata untuk baca dekat. Gimana tipsnya kita harus menjaga kesehatan mata kita nih, bener-bener kalau orang bilang itu isinya daging semua. Wah, ya, Dok ya. Gitu. Sama sudah ada lasik di Advent. Jadi buat teman-teman semua, buat masyarakat Bandar Lampung sekitarnya yang kalau mau tahu soal lasik, boleh nanti cek websitenya rumah sakit di bawah di kolom deskripsi ya. Dan jangan lupa di komen, share ke semua orang kalau di Advent sudah ada lasik. Sekian pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe di channel Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi-informasi penting mengenai kesehatan di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Salam sehat!